negeri Orange dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Padahal menurut sejarawan M. E. Nicholas dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting pengawet makanan. Musim pengawet sangat dibutuhkan karena orang Eropa biasanya menyembelih semua binatang ternak ketika musim dingin tiba. Jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Daging hasil penyembelihan massal tersebut mesti diawetkan untuk memenuhi kebutuhan selama musim dingin. Dengan rempah sangat dibutuhkan untuk itu. Oleh karena itu, Belanda kemudian mencari jalan lain untuk mendapatkan pasokan rempah. Orang-orang Belanda pun kemudian memulai penjelajahan samudranya. Dengan bangsa Belanda ke Indonesia. Meskipun pencarian sumber rempah merupakan faktor utama pendorong berlayar bangsa Belanda Nusantara, penjelajahan samudra yang mereka lakukan sejak abad 15 Masehi tidak hanya didasari tujuan itu. Bagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lain, pelayaran para pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia didorong beberapa peristiwa politik dan perkembangan teknologi pada abad 15. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel, datangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka mengusut drastis karena besarnya biaya perang. Selang 2 abad setelah Perang Salib selesai, kota Konstantinopel sekarang Istanbul jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani Ottoman. Hal ini adalah kabar buruk bagi kerajaan-kerajaan di Eropa karena kota tersebut menjadi titik penting jalur perdagangan antar benua Eropa dan Asia. Sejak Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani, para pedagang Eropa dilarang datang ke kota itu untuk bertransaksi dengan pedagang-pedagang dari Asia. Laut Tengah kala itu pun dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga bagi para pedagang Eropa nyaris tidak ada peluang untuk berinteraksi dengan menyuplai barang dari timur jauh. Terputusnya jalur perdagangan Asia Eropa tersebut diberangi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa-bangsa benua biru, ilmu geografi dan teknologi pelayaran. Kalau itu mulai maju besar di Eropa, ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran yang berkembang pesat setelah Perang Salib membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha menemukan jalur perdagangan lain melalui laut. Mereka juga berhasrat menemukan dunia biru di daratan yang masih misterius bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama pulau-pulau menghasilkan rempah. Rempah di pasar Eropa berkurang untuk mengurangi dampak persaingan tersebut. Pada 1602 bentuk Perindeos Ides Compagnie POC sebagai Perserikatan Dagang Belanda. Lewat POC perusahaan dagang swasta bersatu dan menghilangkan saingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya POC jadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara.